daraini amin. Qala al-halatu tsaniyatu, kondisi atau keadaan yang kedua yang dapat dilakukan pada waktu yang tersisa setelah kita menyelesaikan ibadah sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah duha ya. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan sholat sunnah isyraq atau duha, kemudian masih ada waktu sebelum datangnya waktu zuhur. Kemarin kata Al-Imam Al-Ghazali ada 4 kondisi yang bisa kita lakukan. Yang pertama kemarin sudah kita bahas dan itu merupakan yang paling afdal, yaitu terkait dengan ilmu pengetahuan, aktivitas dalam bidang ilmu, baik sebagai penuntut ilmu, thalabah, atau sebagai orang yang menulis bikin kitab ya, atau mengajarkan kepada orang lain. Ini bagi orang yang alim. Ini merupakan kesempatan yang memang paling utama di saat kita sudah menyelesaikan ibadah sholat sunnah isyraq atau duha. Nah, kemudian kita masuki yang kedua ya, terkait dengan kesempatan tersebut. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan alla taqdiru ala tahsilil ilmin nafi'i fid dini. Keadaan dirimu itu tidak mampu untuk beraktivitas dalam bidang ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk agama. Jadi setelah kita menyelesaikan sholat isyraq atau duha, pada waktu yang tersisa ternyata kita memang orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu atau menulis kitab dan sebagainya. Bagaimana kalau kita termasuk orang yang semacam ini ya, yang memang aktivitasnya mungkin ada di pasar ya, mungkin ada di kegiatan lain. Nah, apakah ini masih ada kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Walakin tastaghilu biwadha'ibil ibadati, tetapi di saat engkau tidak mampu untuk beraktivitas dalam bidang keilmuan, tastaghilu biwadha'ibil ibadati, hendaknya engkau menyibukkan diri biwadha'ibil ibadati dengan berbagai aktivitas ibadah. Jadi kalau kita memang tidak bisa masuk dalam kelompok orang-orang yang beraktivitas dalam bidang ilmu, baik taklim artinya kita aktif sebagai murid ya, menuntut ilmu, atau sebagai pengajar, atau sebagai penulis dan sebagainya tadi, maka kata Imam Al-Ghazali, ya kalau begitu sibukkan saja dirimu dengan berbagai aktivitas ibadah. Ibadah apa saja ya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan minadz dzikri, bayannya adalah zikir, wat tasbihi, tasbih, wal qiraati, membaca Al-Qur'an, was sholati, dan sholat sunnah ya. Jadi kalau memang kita bukan dari kelompok yang punya kesempatan yang pertama,
ya sudah, ya sibukkan dirimu dengan zikir, tasbih, membaca Al-Quran, dan melaksanakan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah apa? Ya sholat sunnah apa saja yang memang kita inginkan. Ya, artinya duha sudah. Sedangkan sholat-sholat yang lain yang diajukan Rasul setelah duha sampai tergelincir matahari nggak ada lagi. Ya mungkin kalau mau sholat sunnah mutlak silakan, atau ingin mengqadha, ya kalau ingin mengqadha, kalau itu bukan sunnah dia wajib, ya silakan mengqadha sholat-sholat yang sudah kita tinggal dulu mungkin di saat kita masih usia muda gitu. Jadi di situ kita kesibukannya. Min darajatil abidina, fadzalika min darajatil abidina, maka kesemua hal yang disebutkan tadi yang merupakan aktivitas ibadah, zikir, tasbih, baca Quran dan sholat sunnah, itu merupakan ibadat yang dapat membawa kita kepada darajatil abidin, yaitu tingkatan-tingkatan ahli ibadah, ya, yang memang hidupnya itu lebih terpusat pada ibadah. Wasiyaris salihin, dan termasuk dalam jalan kehidupan orang-orang yang soleh. Ini ya termasuk bagus gitu ya. Walaupun kemarin dikatakan bahwa kelompok yang pertama itu lebih utama, lebih bagus, tapi ini pun ya termasuk kelompok yang bagus. Ya, derajat abidin, derajat solihin, nah itu pencapaian yang tidak mudah, ya seperti itu. Wa takunu aidan bidzalika, ya. Wa takunu aidan bidzalika, dan dengan begitu juga engkau akan menjadi termasuk minal faizin, orang-orang yang beruntung, ya. Karena memang sebagai cerminan, ya, banyak kalangan sahabat yang mempunyai kegiatan wirid itu luar biasa. Ada yang sampai 12.000 kali tasbih. Jadi ketika memanfaatkan waktu setelah duha sampai tergelincir matahari, itu ada sahabat yang berzikir, bertasbihnya 12.000. Ini kan kalau kita tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini kan lumayan itu. Kalau 12.000, ya berapa lama itu waktu yang diperlukan? Ada juga yang sampai 30.000, ada yang sampai lebih daripada itu, ya. Ada juga yang sholat sampai 300 rakaat, ada juga yang sampai 600 rakaat, sampai ada yang 1.000 rakaat. Itu memang termasuk benar-benar min ahlil abidin, ya, wassalihin. Jadi terisi waktu antara duha, ya, setelah selesai duha sampai masuk zuhur, ya begitu amalan mereka. Apakah mereka tidak ke pasar? Ya enggak. Apakah mereka tidak punya aktivitas lain? Memang tidak, ya, memang itu. Sebab dulu di zaman Rasul itu ada sahabat yang memang tinggal di emperan masjid, ya, dan ini mereka memang kesehariannya di masjid aja, dan Rasul membiarkan karena memang itu sudah pilihan jalan hidup mereka, ya. Ini yang disebut kaum sufah, ahlu sufah itu begitu. Jadi itu udah ada zaman Rasul. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini kegiatannya zikirnya begitu kuat, ya jangan heran. Kenapa? Karena di masa Rasul pun kelompok ini memang ada, dan Rasul membiarkan gitu. Ya. Namanya ashabus sufah.
Mungkin kalau yang pernah ke Masjid Nabawi sekarang itu memang diabadikan tempatnya. Jadi kalau Raudhah gitu, di belakang Raudhah itu ada tempat agak tinggi kayak panggung tinju gitu, kayak ring tinju. Itu di situ tuh ya dijadikan apa? Dijadikan warisan sejarah. Disitulah dulu ya Ashabus Suffah melakukan aktivitas zikirnya. Bahkan ada di zaman berikutnya itu masih banyak ya. Artinya orang-orang yang macam ini seperti cucunya Sayyidina Ali, itu beliau sholat sunnah satu hari sampai 700 rakaat ya, seperti itu. Ini merupakan apa? Ya jalan hidup yang mereka pilih macam itu. Kemudian ada juga terkait dengan membaca Al-Quran, ya, ada yang memang zikir baca Al-Quran terus begitu, ya, sampai ada yang menghatamkan satu hari satu kali, ada yang menghatam satu hari dua kali, gitu ya. Bahkan ada yang lebih. Itu memang kegiatan mereka ya itu. Jadi sepanjang satu hari itu, di antara selesai duha sampai tergelincir matahari, ya mereka hanya membaca Al-Quran, sehingga ya mereka bisa mampu ya bisa menyelesaikan khatam itu banyak 2 kali 3 kali ya, seperti itu. Ini merupakan orang-orang yang memang sudah memfokuskan dirinya untuk menjadi abidin, orang yang ahli ibadah. Makanya Abdullah bin Mas'ud satu saat dia bilang kepada Rasul, ya Rasul, aku ini kalau kalau puasa sunnah kurang begitu kuat, gitu ya, karena ada masalah mungkin pada pencernaannya. Lalu kata Rasul tanya, yang kamu bisa lakukan apa? Kata Abdul bin Mas'ud, saya ini biasa kalau baca Quran seberapa pun saya kuat. Nah itulah yang dijadikan bagian dari zikirnya Abdullah bin Mas'ud, ya, karena memang suaranya merdu dan beliau adalah orang yang sangat merutinkan bacaan Al-Quran. Bahkan ada seorang alim, ya, ahli ibadah, ya, abid, namanya Qarz bin Wabarah. Dia itu tinggal di Mekah, ya. Beliau itu kalau tawaf setiap hari itu 70 kali tawaf. Itu kalau siang hari. Jadi 70 kali 7 berarti kan satu tawaf 7 putaran. 7 putaran satu tawaf. Nah ini Qarz bin Wabarah ini, beliau ketika tawaf ya 70 kali. 7 kali selesai, terus lagi sampai berapa? Ya 70 kali. Berarti kalau dihitung 70 kali 7, ya 70 kali 7 ya itu. Jadi luar biasa ini. Kalau malam hari juga sama. Malam hari dia tawaf 70 kali juga. Ya, tidak hanya itu, beliau pun setiap hari menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Ya. Jadi kita ya mungkin kalau kita ukurannya belum masih jauh daripada itu. Kemudian orang-orang yang beraktivitas semacam itu, ya, terkait dengan wirid-wirid, baik wirid dengan tasbih, ya, wirid dengan baca Quran, wirid dengan sholat sunnah. Nah itu sebetulnya kata Imam Ghazali, ya, dalam Ihya-nya, maksudul awrat tathhirul qalbi bi dzikrillah ta'ala wa inasihi bih. Jadi yang dimaksud zikir kata Imam Ghazali adalah mensucikan hati, ya, dengan menyebut nama Allah. Wa inasi dan inasi itu berdekatan yang sangat dekat, ya, jadi itu sebetulnya tujuan dari wirid, tathhirul qalbi bi dzikrillah wa inasihi bih. Jadi berupaya untuk inas, ya, berasih masuk dengan Allah Subhanahu wa taala.
seperti itu. Nah, ini kondisi yang kedua, ya. Kalau kita memang bukan termasuk orang yang punya kegiatan dalam bidang keilmuan. Al-halatu tsalitsatu, keadaan atau kondisi yang ketiga, antastaghila bima yasilu minhu khairun ilal muslimina wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minina. Keadaan yang ketiga, waktu yang tersisa setelah isyraq atau duha yang sampai tergelincir ini, kalau kita memang beraktivitas di bidang ilmu pengetahuan tidak mampu, kemudian melakukan berbagai jenis zikir, tasbih, baca Quran, sholat sunnah sebagai wirid kita, itu kita nggak mampu, bagaimana nih, gitu ya, gitu. Beraktivitas di bidang ilmu, ya nggak bisa kita karena berbagai hal mungkin. Kemudian beraktivitas dengan menyibukkan diri dengan berbagai ibadah juga nggak mampu, gitu. Nah, kalau udah begini, ada pilihan lain kata Imam Al-Ghazali, yaitu yang ketiga, bagaimana antastaghila bima yasilu minhu khairun ilal muslimina, yaitu engkau menyibukkan diri dengan sesuatu yang sampai, ya, sesuatu tersebut khairun ilal muslimina, yaitu kebaikan kepada seluruh umat Islam. Maksudnya begini, kalau memang kita tidak bisa beraktivitas di bidang ilmu pengetahuan, tidak bisa beraktivitas di bidang ibadah, maka ya sudah, bergaul saja dengan orang banyak kaum muslimin dengan memberikan kebaikan kepada mereka. Itu. Ya, kita bergaul, ya, mungkin di berbagai tempat begitu. Nah, itu apa? Yasilu minhu khairun, dengan atau dari pergaulan tersebut kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Apa iya nih, kagak bisa juga, gitu kan ya? Kan mestinya bisa lah, gitu ya, kita berbuat kebaikan pada orang lain. Ini alternatif yang ketiga, ya. Wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin, dan dengan sebab kesibukan tersebut masuklah rasa bahagia kepada hati orang-orang yang beriman. Jadi kita membahagiakan mereka, gitu. Ya. Bagaimana caranya? Mereka butuh bantuan, kita bantu, gitu kan ya? Gitu. Ini merupakan apa? Pengejawantahan dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, gitu. Ya. Jadi kalau memang di kondisi pertama kita nggak mampu, kondisi kedua kayak berat banget, kalau harus zikir begitu banyak, ya, maka ya sudah, kita upayakan apa? Menyibukkan diri dalam interaksi sosial, berhubungan sosial, ya, dengan cara memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ini pun waktu yang penting. Nah, terkait dengan membahagiakan orang lain, ya, ada beberapa hadis, ya, yang mendorong ke arah tersebut. Di antaranya Nabi mengatakan, inna ahabbal a'mali ilallahi ta'ala ba'dal faraidi idkhalus sururi 'alal muslim. Ya. Sungguh amal-amal perbuatan yang lebih dicintai oleh Allah, ya, yang Allah cintai ba'dal faraidi, setelah ibadah fardu, idkhalus surur 'alal mu'min atau 'alal muslim, memberikan rasa bahagia kepada seorang muslim.
Itu gitu. Jadi kita membahagiakan orang gitu ya. Tidak membuat mereka kesel, tidak membuat mereka merasa terhina, direndahkan gitu ya. Dalam hadis yang lain ya dikatakan apa? Man qada li akhil muslimi hajatan fid dunya qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah adnahal maghfirah. Barang siapa ya yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim pada urusan dunia, maka Allah akan memberikan kepadanya 70 hajat dari hajat-hajat akhirat, adnahal maghfirah, yang paling rendah adalah ampunan. Jadi katanya begitu, kalau kita ini selalu membantu saudara kita kalau mereka membutuhkan gitu ya, maka kata Nabi, orang tersebut Allah akan berikan ya 70 kebutuhan kita pada akhirat. Paling rendah adalah al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling rendah. Jadi kadang orang datang pada kita gitu. Memang sedang sulit betul ya, sangat sulit itu. Urusan dunia lagi sulit benar. Ya pinjam uang, ya. Pinjam uang. Itu kalau kita berikan kepada orang tersebut karena memang kondisinya begitu mendesak, bukan menipu, ya, bukan hal yang tidak bagus, memang dia betul-betul dalam kondisi terdesak gitu. Maka Allah akan memberikan 70 kebutuhan kita di akhirat yang paling maghfirah. Dan sebetulnya asalkan jangan terlalu sering aja gitu kan, artinya orang tersebut lagi-lagi datang gitu kan, nggak bagus gitu kan ya, nggak bagus juga begitu. Tapi kalau memang orang sedang butuh ya harus dibantu gitu. Kalau memang kita sedang ada keluasan, ketika umpamanya orang ini menunda pembayarannya, dibilang seminggu saya ganti, sampai jatuh tempo ya dia tidak menggantinya. Ini terkait dengan pinjaman ini gitu ya. Ketika kita meminjamkan umpamanya 1 juta kepada seseorang, selama masa peminjaman tersebut maka kita mendapatkan pahala sedekah 1 juta setiap hari. Jadi umpamanya seminggu dia janji, seminggu depan saya bayar. Maka ketika kita berikan itu sampai jatuh tempo akan kita dapat pahala sedekah 1 juta. Ya, 1 juta. Kalau sudah sampai jatuh tempo dia tidak bayar, karena dalam madzhab Syafi'i mengatakan fanaziratul ila maisar, tunggu sampai dia punya keluasan untuk menggantinya, janji lagi dia minggu depan. Maka masa penantian yang kedua tersebut, pahala 1 hari sama dengan 2 juta rupiah 1 hari gitu. Dan terus begitu, terus seperti itu. Nah ini merupakan satu hal yang memang betapa ketika orang sangat butuh dan dibantu gitu, itu sangat gembira benar. Bayangin deh umpamanya listriknya terancam untuk dicabut gitu ya. Itu bayangkan kalau listrik dicabut, aktivitasnya akan terganggu ya. Dan itu benar dia, bukannya bohong gitu ya. Gitu. Maka ketika kita berikan bantuan itu bagi mereka rasanya kayak apa gitu, senangnya kayak apa. Nah inilah yang membuat orang-orang yang membuat senang kepada orang lain ini nilainya luar biasa gitu ya. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dzalika sururi sab'ina alfa malakin yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan rasa bahagia kepada seorang mukmin, maka Allah akan menjadikan dari setiap kebahagiaan tersebut 70.000 malaikat, di mana malaikat tersebut selalu memohon ampun kepada orang tersebut sampai hari kiamat. Ini motivasi bagi kita untuk selalu
bisa berbuat baik kepada orang lain, ya, menghindari perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain. Bahkan nanti jangan kaget, ya, kalau nanti di dalam kubur kita itu ketika masuk kubur, ya, ketika masuk kubur jangan kaget ketika ada makhluk gitu ya, yang tiba-tiba mendampingi kita sampai kita itu kaget. Anda siapa? Saya ini adalah dulu, ya, kebahagiaan. Saya adalah as-surur, kebahagiaan yang pernah engkau berikan pada orang lain, dan saya sekarang ini dikubur menjadi pembelamu. Ya, ini idkhalus surur. Berikutnya, au yatayassaru bihil a'mala sholihata lisolihina, atau, ya, kalau kita nggak bisa memberikan kebahagiaan kepada umat Islam gitu, hendaknya kita, ya, yatayassaru bil a'mal as-shalihah lis-shalihin, kita itu berupaya untuk melakukan amal-amal sholih yang memudahkan urusan orang-orang sholih. Jadi kita berusaha bekerja, ya, membantu orang-orang yang sholih, ya, dalam aktivitas kesalehannya. Mana contohnya? Kahidmatil fuqaha, seperti berkhidmat kepada ahli fikih, ulama-ulama fikih. Wasufiyati, berkhidmat kepada orang-orang sufi. Wa ahli din, berkhidmat kepada ahluddin. Wattaraddudi fi asghalihim, ya, dan mengulang-ulang, ya, membantu kesibukan mereka, bukan cuma sekali. Jadi ketika mungkin orang yang sholih, yang alim akan melakukan satu kegiatan, nah kita bantu di situ, ya. Bahkan kan ada orang yang memang mengharapkan barokah gitu. Tapi kalau di pondok itu kan sampai sendalnya kiai dibawain tuh, sendalnya kiai dibawain, ya, kitabnya dibawain gitu. Ada juga yang kesana kemari nganter kiai pergi kemana aja, enggak dibayar, nggak mau dibayar. Ini namanya khidmah, berkhidmat kepada orang-orang orang yang sholih, ya. Makanya dulu ada tuh di daerah Bogor, ya, pernah kan ada penggusuran tuh. Ketika digali kubur itu masih utuh, gitu ya, masih utuh. Orang nggak tahu ini kubur siapa. Ternyata ketika diselidiki, ini kubur orang yang memang biasa-biasa aja. Ya, kenapa orang ini begitu dapatkan kemuliaan? Karena ketika ada guru di situ, ya, dia itu selalu nyiapin apa? Gelarin tikar, nyiapin lekar, ya, itu semua dilakukan tuh setiap saat. Setiap ada pengajian di situ dia siapkan semuanya, sound systemnya semuanya disiapkan semuanya. Nah, ini termasuk khidmah, ya, menjadikan waktunya untuk berkhidmat kepada orang yang sholih, dan Allah memuliakannya. Wasa'yu bi it'amil fuqara'i wal masakin, dan melakukan aktivitas dengan memberikan makan kepada kalangan fuqara dan masakin. Itu jadi orang-orang fakir, orang miskin. Ini kalau memang kita nggak bisa yang pertama, nggak bisa yang kedua, yang ketiga itu yang pertama itu kan sulit memberikan kebahagiaan, di antara apa? Dalam bentuk memberikan makanan kepada orang-orang fakir dan miskin. Kan senang mereka, ya, itu sangat senang. Sampai dulu Nabi Ibrahim itu ketika membangun Ka'bah selesai, beliau kan sholat itu di setiap sudutnya 1000 rakaat
rakaat sini rakaat sholat. Tapi apa kata Allah? Sholatmu itu dibanding dengan engkau memberikan makan kepada orang lain itu nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi kata Allah, sholatmu yang di setiap sudut Ka'bah itu sebagai syukur itu 1000 rakaat masing-masing, itu nggak ada apa-apanya dibanding ketika kamu memberikan makanan kepada orang-orang fakir dan miskin. Maka sejak saat itu kan Nabi Ibrahim kalau makan selalu ngundang orang, ya, walaupun orangnya jauh banget diparanin ngajak makan. Kenapa? Karena itu nilainya tinggi banget. Itu kebiasaan Nabi Ibrahim. Dan katanya ada di satu wilayah, ya, di tempat dulu beliau pernah hidup di situ, itu tradisi itu masih ada. Jadi kalau ada orang luar datang ke situ tuh, itu masyarakat situ itu selalu menyajikan makanan. Ngapain? Karena mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wattaraddudu masalan alal marda bil iyadati, dan mengulang-ulang masalah sebagai contoh, maksudnya sekali, alal marda kepada orang yang sedang sakit, marda jamak dari marid, bil iyadati dengan mengunjunginya. Jadi kalau kita memang punya kesempatan di antara waktu duha sampai zuhur, ya, ada teman kita yang sakit, datengin. Ini merupakan ibadah yang bagus, ibadah sosial. Jadi yang ketiga ini memang sangat terkait dengan ibadah sosial. Datengin tuh orang yang lagi sakit. Jangan cuma ngirim WA gitu ya. Ikut prihatin gitu ya. Ya bagus aja sih. Ya, ngucapin pakai WA bagus aja, tapi datang itu ya jauh lebih bagus tentunya. Ya. Jadi kita datangi orang-orang yang lagi sakit, teman-teman kita lagi sakit. Kenapa ya? Karena memang menjadi hal yang sangat penting ya. Saya coba ambil hadis dari Imam Muslim. Beliau mengatakan aidul maridi yamshi fi makhrafatil jannah hatta yarji'. Orang yang menjenguk orang sakit, ya, dia itu sedang berjalan di taman surga. Jadi kata Nabi, ini sahih ya, Muslim riwayatnya. Jadi barang siapa yang mendatangi orang sakit, sesungguhnya dia sedang berjalan di makhrafah, atau dalam hadis lain di khilfah, ya. Itu pernah sahabat bertanya, yang dimaksud khilfah itu apa? Kata Nabi, khilfah adalah kebun surga yang lebih berbuah, ya, kebun surga yang lebih berbuah. Jadi bayangin itu, kita datangi orang yang sakit, kata Nabi, Anda sudah datang, ya, ke kebun surga yang lebih berbuah. Nah, itu kan luar biasa, ya, seperti itu. Lagi disebutkan begini dalam hadis yang lain, mana ada maridan salihan kharaja minhu kharaja ma'ahu sabuna malakan yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil maridi ma'ahu wa yadkhuluna ila baiti. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit yang soleh, katakan begitu nih. Hadis ini katakan, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit dan dia itu orang yang soleh yang lagi sakit tadi, kharaja ma'ahu sabuna malakan. Itu bersama orang tadi akan mengiringi, ya, 70 malaikat yastaghfiru lahu, yang akan memohon ampun kepadanya, wa yakhrujuna min baitil maridi ma'ahu wa yadkhuluna ila baiti. Mereka itu malaikat keluar dari rumah orang yang sakit ketika pulang, ngikutin sampai masuk ke rumah kita. Jadi 70 malaikat itu ngikutin sampai masuk ke rumah kita. Ya, bahkan dalam hadis yang lain, bila kita menjenguk, ya, seorang muslim yang sakit pada pagi hari, maka ada 70.000 malaikat yang mendoakan mohon ampun pada kita sampai sore hari. Kalau kita menjenguk sore hari, maka ada 70.000 malaikat mendampingi kita mohon ampun Allah sampai pagi hari. Inilah ikatan sosial, ya, ikatan sosial dalam kehidupan umat Islam.
Makanya Syekh Imam Al-Qaradawi ya, beliau mengatakan bahwa salah satu cara untuk membuat umat ini menjadi tinggi ya, unggul adalah apa? Menjaga soliditas dan solidaritas. Itu pokok sekali. Solid dan solidar. Berikutnya. Wa 'alal janaizi bitasyi'i, dan tasyi' itu mengikuti ya, kepada jenazah kita mengikuti sejak disolatkan sampai pada penguburan. Itu namanya tasyi' ya. Itu merupakan amal kebaikan. Tasyi' ini pahalanya besar benar gitu ya. Kalau kita tasyi' nyolatin kemudian sampai penguburan sampai selesai, kata Nabi pahalanya qiratoin, 2 qirat. 1 qirat besarnya segunung Uhud. Kalau yang pernah lihat gunung Uhud itu gede bener. Maka orang yang nyolatin jenazah terus mengiringi sampai ke penguburan sampai selesai, kata Nabi itu dapat 2 qirat. Ya, 2 gunung Uhud. Ya, emas lagi, dari emas. Kalau yang cuma sampai nyolatin doang 1 qirat. Gitu, ya. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang pertama ya harus pakai niatnya lillahi ta'ala gitu ya, baru dapat itu ya, harus begitu. Fa kullu dzalika afdalu minan nawafili, maka semua itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Fa inna hadhi ibadatun wa fiha rifqun lil muslimin, maka sungguh hadhi ibadatun, inilah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun itu namanya membahagiakan orang lain, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, itu semua adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah sosial yang punya nilai tinggi sekali. Wa fiha rifqun lil muslimina, dan di dalam ibadah tersebut rifqun lil muslimina merupakan indikasi kasih sayang kepada seluruh umat Islam ya. Ini menjadi satu petunjuk ya, satu gambaran tentang inilah kehidupan umat Islam yang penuh dengan kasih sayang ya. Saya pikir ini harus kita biasakan ya. Walaupun kita di hal pertama bisa, hal kedua bisa, kan kalau hal ketiga juga bisa, tentunya itu akan jauh lebih baik seperti itu. Satu lagi nih. Al-halatur rabi'atu, kondisi yang keempat, alla taqwa ala dzalika. Kondisi keempat, alla taqwa ala dzalika, bahwa engkau tidak mampu untuk melakukan semua itu. 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, 3 nggak bisa. Gimana? Pastagil bihajatika, maka sibukkanlah dirimu untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, iktisaban, dengan bekerja, ala nafsika ya, untuk dirimu sendiri, au ala iyalika, atau untuk keluargamu. Itu kalau begitu apa? Yang punya profesi sebagai guru ke sekolah, yang berprofesi sebagai pedagang ke pasar, yang berprofesi sebagai politisi ya ke tempat kerjanya di semua itu. Untuk apa? Untuk kebutuhan kita dan keluarga kita. Wa qad salimal muslimuna minka, dan sungguh dalam aktivitas kegiatan ekonomi macam itu, salimal muslimun, orang Islam yang lain itu selamat minka, dari kejahatanmu. Kalau pedagang nggak ngurangin timbangan ya, kalau dia pegawai tidak menyimpang ya, nggak korupsi dan sebagainya. Itu seperti itu gambarannya. Wa aminu min lisanika wa yadika, dan mereka itu selamat aman dari lidahmu dan tanganmu. Jadi mereka itu ketika kita bergaul dalam berbagai aktivitas ekonomi
ya yang menghasilkan uang kebutuhan kita dalam hidup kita ini, jangan sampai lidah kita menyakiti mereka, tangan kita menyakiti mereka. Wasalimalaka dinuka, dan selamat ya, engkau menjadi selamat agamamu ya. Wasalimalaka dinuka, agamamu pun menjadi selamat. Jadi kita ini tetap lurus dalam beragama. Jadi keagamaan kita tetap terjaga. Idlam tartakib maksiatan, kalau engkau tidak melakukan perbuatan maksiat, fatanala bidzalika darajat ashabil yamin, maka engkau pasti akan mencapai dengan semua itu derajat orang-orang golongan kanan ya. Itu golongan yang nanti kalau di hari kiamat mendapatkan amal buku-buku amal dari sebelah kanan. Illam takun min ahli taraqqi ila maqamatis sabiqin, jika engkau tidak dapat mencapai tingkatan maqam as-sabiqin ya, maqam as-sabiqin. Jadi orang-orang yang unggul, yang selalu selalu cepat dalam ibadah ya, walaupun kita bukan termasuk as-sabiqin, enggak sampai situ, enggak sampai menjadi orang yang segera dalam urusan ibadah itu, tapi tetap masih bagus min ashabil yamin ya. Fahadza aqallu darajati fi maqamatid din, ini merupakan derajat yang paling rendah dalam makom keagamaan ya. Saya sampai di sini, nanti wa ma ba'da hadza ya gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya, dengan 4 kondisi ini mudah-mudahan ya satu saja bisa kita laksanakan, maka akan banyak menjadikan kita orang-orang yang mulia insyaallah subhanahu wa ta'ala ya. Dan nanti baru kita lihat bagian berikutnya tentang orang yang di luar 4 tadi. Gimana kalau ternyata ada orang muslim yang di luar 4 tadi ya, nanti kita bahas berikutnya insyaallah. Kita dipanjangkan umur ya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang kita bahas. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi ini ada banyak ketidaksempurnaan, baik dari penjelasannya maupun bacaannya, karena keterbatasan kemampuan saya. Dan bila mana ada yang keliru, tolong untuk dikoreksi ya, agar saya tidak jatuh dalam kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa li kafatil muslimina ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma lam na'lam wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin datang ya? Datang. Tunggu banget tuh belakang tuh ya? Iya. Secara aja celana yang kosong, datang depan juga. Oh siapa tuh? Sama Adin. Oh. Adin Bang Mamat. Bang, pengen juga sih ikut. Sebulan sekali. Mari jalan berapa? Jalan Kan berapa? harusnya kan di jadwal itu kan setengah 8 gitu. Baru mulai jam 8 mau 10. Jadi saya. Iya.